GB channel, turn left to your podcast. Let's get it on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, adil kata lino, bacuraning kasaruga, basengat bajubata. Oke, berjumpa lagi dengan saya kalau Bayu Ardi, dan kali ini saya akan kembali memulai untuk sekian lama. Mungkin saya tidak upload video. Untuk kali ini saya akan melanjutkan untuk mata kuliah antropologi arsitektur. Mungkin untuk kelas arsitektur di program studi antropologi sosial Universitas Tanjung Pura. Oke, saya akan memulai ini dengan membawakan mengenai dengan sumber salah satu dari buku Amos Rapoport di sini, yang bagian pertamanya dalam bukunya yang berjudul The Meaning of Built the Environment. Jadi ini terbitan buku sudah cukup lama, tapi mungkin ini bisa menjadi hal baru untuk untuk salah satu referensi dari antropologi arsitektur. Oke, di sini pada bagian pertama ini, pada bagian yang akan saya bahas kali ini adalah pentingnya pemaknaan atau pentingnya makna di sini. Dan makna tentu saja merupakan hal yang sangat penting untuk interpretasi, terutama ketika kita menggunakan pendekatan antropologi, bahwa ya dari makna itulah segalanya akan berbicara, atau segala macam ketika itu dapat kita baca atau kita tafsirkan, hal tersebut nanti akan memiliki berbagai macam makna atau makna-makna tertentu. Oke, bagaimana karakteristik dari makna dan bagaimana pentingnya makna, kita akan bisa lanjutkan pada beberapa slide, dan kita langsung saja. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya makna merupakan, ya sebetulnya apa sih makna itu? Makna hanya dimiliki atau bisa dilakukan atau bisa diartikan oleh manusia. Jadi di sini makna merupakan reaksi manusia terhadap lingkungannya, terhadap apa yang ada di sekitarnya. Nah, di sini makna muncul ya sebuah reaksi ketika kita mengindra sesuatu, belum tentu hanya melihat, tapi merasakan rasa udaranya, kita merasakan ada aroma-aroma tertentu. Dan memang yang paling sering kita gunakan dari salah satu panca indera ini adalah yaitu secara visual, atau kita menggunakan mata kita untuk melihat atau untuk mengindra sebuah lingkungan sekitar kita. Kemudian di sini akan muncul pertanyaan berikutnya ketika kita mengkaji relasi atau hubungan antara manusia dengan lingkungan. Di sini ini memunculkan beberapa pertanyaan seperti, dan pertanyaan itu ketika kita mau memaknai atau tentang hal mengenai makna atau dengan pemaknaan ini adalah bagaimana kita, orang atau kita sendiri aja mungkin akan lebih mudah kita memahami atau merasakan bagaimana sebetulnya kita melihat lingkungannya, bagaimana perasaan kita tentang lingkungan tersebut, tentang hal tersebut. Lalu kemudian apa yang kita sukai dari lingkungan yang atau kondisi yang ada di sekitar kita, dan sikap apa yang kita ambil, dan kemudian tindakan tentu saja dan lain sebagainya terhadap lingkungan kita, terhadap di sini kita sebuah ruangan mungkin, atau sebuah tempat di mana kita berada, dimanapun itu pasti kita akan
bereaksi terhadap di mana kita berada, atau di mana ruang seperti apa kita pasti akan memiliki reaksi ketika panca indera kita memindai atau melihat atau ya mengindra lingkungan sekitar kita. Dan ini menurut Amos Rapoport. Oke, kemudian di sini Amos Rapoport berikutnya langsung ya, di sini kita tentu saja sebagai seorang akademisi ya, mungkin Anda sebagai seorang mahasiswa, dan ya kita suatu saat atau kita akan seringkali kita mengkaji tentang lingkungan ini, dan ini kaitannya dengan arsitektur. Nanti adalah arsitektur itu adalah bagian dari lingkungan ini. Nah, nanti kita mungkin di bab-bab berikutnya yang akan kalian bahas menurut kelompok-kelompok kalian, nanti akan lebih lanjut lingkungan tidak sekedar lingkungan yang dalam video ini saya jelaskan. Nanti pasti akan lebih dalam lagi. Oke, di sini untuk model analisis interaksi manusia dengan lingkungan. Kalau dalam pendekatan positivistik tentu saja ini semua harus ya sangat-sangat objektif, harus ada tuntutan kepastian, tuntutan sebuah kejelasan. Nah, di sini kita tidak, dalam sebuah model analisis ini kita tidak selalu menghasilkan sebuah temuan yang kumulatif, temuan yang cukup banyak, tapi di sini cukup apa yang kita mampu indra, apa yang kita mampu amati, dan apa yang bisa kita jelaskan. Dan tidak selalu juga tujuan akhir kita untuk memprediksi setelah itu seperti apa dan akhirnya bagaimana, tapi cukup apa yang kita lihat, cukup yang ada hari ini, cukup apa yang memang secara jujur kita pindai saat itu, yang kita rasakan saat itu, kita gunakan untuk memaknai. Lalu apa juga yang ketika itu kita bersama subjek, dalam arti di sini informan atau para pelaku yang berada di dalam lingkungan tersebut, itu bagaimana pendapat mereka, bagaimana perasaan mereka, bagaimana sikap mereka. Jadi di sini pun sebetulnya Amos Rapoport yang memang seorang arsitektur, tapi saya melihat beliaunya ini sebagai seorang planolog, jadinya konteksnya sangat luas dan tidak terbatas hanya pada arsitektur saja. Oke, beliau katakan model analisis ini dapat digunakan untuk berbagai disiplin ilmu. Jadi tidak hanya antropologi sosial, tapi ya banyak disiplin ilmu, mungkin kaitannya dengan hubungan antara manusia, antara ruang dan lain sebagainya, mungkin entah itu sosiologi, geografi, ataupun kalau ada dalam konteks waktu mungkin kesejarahannya juga dapat dianalisis dengan model ini, dalam arti dari waktu ke waktu, misalnya bagaimana interaksi manusia dengan lingkungannya. Dan di sini memang memiliki aplikasi berbagai disiplin ilmu tentu saja memiliki tujuan yang bervariasi. Nah, itu tinggal nanti disesuaikan dengan tujuan apakah itu tujuannya jangka pendek, sederhana, kompleks, ataupun seperti apa, itu nanti tergantung pada ahli atau kita, Anda, saya, atau orang-orang yang akan melakukan model analisis interaksi manusia terhadap lingkungan ini. Oke, dan di sini juga akhirnya itu pemahaman, dan semakin lama ketika itu memang terus-menerus dilakukan, memang akhirnya akan mengembangkan, atau pemahaman mengenai lingkungan itu akan terus berkembang, mungkin bertambah dan akan semakin bervariasi, dan juga seiring dengan temuan, jika itu dalam jangka waktu panjang, mungkin juga apa yang kita temukan hari ini mungkin belum terlalu lengkap, dan begitu berangsur-angsur kita pelajari, tentu saja itu semuanya akan kita temukan hal yang lebih banyak. Kalaupun kita mempelajari hal ini, mungkin kita juga dapat juga memanfaatkan data-data historis atau data-data masa lalu, entah itu dari seorang narasumber, informan, ataupun mungkin bisa jadi arsip, atau mungkin legenda, mitologi, dan lain sebagainya. Nah, nanti tinggal bagaimana itu semua dapat
disusun dalam arti dalam rangka untuk pemahaman interaksi manusia dan lingkungan ini. Oke, lalu kemudian karakteristik dari makna itu di sini dikatakan bahwa makna itu bersifat relatif. Nah, di sini adalah salah satu contoh dalam pada bab pertama ini, salah satu contoh bahwa setiap orang bisa atau di sini dalam dicontohkan sekelompok atau orang dengan posisi atau identitas tertentu atau dengan peran tertentu ini saja memiliki pemaknaan atau penafsiran yang berbeda mengenai ruang kelas. Nah, ini sebagai contoh adalah ruang kelas. Jadi ini masih kaitannya dengan lingkungan, jadinya lingkungan kelas yang memang sering mereka gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Nah, di sini relativitas pemaknaan di sini dikatakan oleh Amos Rappaport pemaknaan positif dan pemaknaan negatif tentang ruang kelas. Salah satu di sini dalam satu sebetulnya contoh ini merupakan salah satu ya mungkin penelitian atau pengamatan dari Amos Rappaport itu sendiri mengenai pendapat atau deskripsi dari sebuah pemaknaan dari sekelompok mahasiswa pasca sarjana di sana, dan juga satu lagi kelompok dosen-dosen yang mengajar mereka. Dan dalam deskripsi ini disimpulkan oleh Amos Rappaport bahwa para mahasiswa memiliki makna yang relatif positif dari ruang kelas tersebut, sementara bagi para dosen itu memiliki kesan negatif. Nah, bagaimana kesan tersebut? Salah satunya ini sebetulnya dalam buku ini cukup panjang dan cukup detail dalam mendeskripsikan sebuah kelas, dalam arti deskripsi pemaknaan mereka tentang kelas yang mereka, ruangan kelas yang mereka gunakan. Oke, di sini ya contoh kasus ini di University of California di Berkeley. Jadi, nah ini kita bisa lihat di sini bahwa mahasiswa memiliki makna bahwa atau mendeskripsikan atau memaknai sebuah ruangan kelas tersebut, sebuah kelas yang terlalu bersih, sebuah ruang yang terlalu bersih, rapi, bersih, besar, dan bagi mereka terlalu modern dan sangat-sangat Amerika, atau terlalu segala sesuatu di dalamnya terbuat dari plastik dengan berbagai warna yang cerah, ditemukan juga pada peta bagan yang digantung di dinding dan tampak sangat kontras dengan garis-garis yang dingin dan menyolok dari perabotan ruangan ini, sehingga memberikan kesan atau perasaan yang menyenangkan, meskipun seperti ketika dilihat lebih pada seperti tempat bisnis dibandingkan dengan dengan sebuah kelas. Jadi bagi mereka itu sebuah mewah, suatu tempat yang keren. Sementara bagi dosennya ruangan ini besar, hampir kosong, tanpa jendela, dengan penutup yang kokoh dan dinding yang tandus, mungkin terasa sangat sangat kaku dan lain sebagainya. Dan di sini tidak membuat kesan yang luar biasa, biasa-biasa aja. Jadi di sini dikatakan tidak membuat seseorang itu tidak suka atau jijik, juga tidak membuat bahwa orang itu akan menyukai. Dan mungkin orang akan mudah lupa betapa terjebaknya seseorang saat memasuki pintu tersebut. Seorang juga harus mengomentari deretan abu-abu, hijau, dan coklat hambar dan membentuk ruang tanpa tujuan yang tampaknya tidak memiliki tujuan. Oke, nah di sini mungkin bisa kita bayangkan atau mungkin bisa didiskusikan juga. Tapi di sini saya melihat dua contoh yang memang saya sadur, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu detail. Tapi di sini memperlihatkan bahwa mengapa saya mencoba menjawab mengapa ketika mahasiswa itu kesannya sangat pemaknaan deskripsi mengenai pemaknaan ruang kelas tersebut
begitu positif, sedangkan para dosen negatif. Nah, di sini saya kira mungkin ketika itu ya mahasiswa, mereka adalah seorang yang ingin memang belajar di sana, punya kebanggaan tertentu, mereka kuliah di sana, lalu mereka juga masih terasa terkagum, dan mereka juga mungkin hanya 1 semester mereka menempati kelas tersebut, sehingga bagi mereka itu ada kesannya, karena mereka akan nanti mungkin akan berpindah kelas, dan dalam semester ke depan mereka tidak di situ. Tapi bagi para pengajarnya, pengajar yang menggunakan tempat tersebut, mungkin mereka sudah jenuh, mungkin mereka sudah bertahun-tahun atau bahkan mungkin puluhan tahun menggunakan ruangan tersebut untuk mengajar. Nah, itu saya rasa salah satu faktor di mana kenapa pemaknaan ini bisa positif atau negatif. Itu interpretasi saya dari contoh ini. Oke, mungkin Anda punya pendapat lain, nanti silahkan bisa didiskusikan pada saat kita online secara live atau kita bertemu secara langsung. Oke, nah di sini apa sih makna dari lingkungan? Oke, seseorang bereaksi terhadap lingkungan dalam memakna lingkungan bagi mereka. Nah, tentu saja kita memaknai sesuatu itu berdasarkan dari kepentingan kita, atau sebetulnya ketika kita bereaksi terhadap ruang itu mungkin bisa kita katakan sebuah kenyinyiran kita, atau apa namanya ya kita tentu saja pasti memiliki komentar-komentar tertentu tentang ruang atau beberapa hal yang ada di sekitar lingkungan kita. Tapi di sini Amos Rapoport mengatakan bahwa komentar atau sebuah pemaknaan tentang lingkungan atau ruang di sekitar kita tersebut merupakan sebuah evaluasi environmental di sini. Jadinya sebuah evaluasi kita sedang mengevaluasi lingkungan kita, atau kita sedang mengkritik, memuji, atau kita sedang mengapresiasi ruang sekitar yang ada di mana kita berada dan beraktivitas di situ. Kemudian di sini makna di sini juga merupakan masalah yang laten dari fungsi manifest, dan sebagian besar ini dipengaruhi oleh gambaran-gambaran ideal. Oke, laten di sini juga ya tergantung bisa muncul tiba-tiba kita mengatakan bahwa ruang itu tidak sesuai, kita ruang itu tidak atau bagus sekali, atau tiba-tiba walaupun kita bosan, tiba-tiba ketika di dalam ruang itu ada pengalaman yang menyenangkan, itu akan muncul. Dan ini tentu saja dipengaruhi oleh gambaran-gambaran ideal yang kita punya tentang sebuah ruang, gambaran-gambaran yang kita inginkan. Nah, ketika itu tidak sesuai dengan kepentingan kita, ketika itu semua tidak sesuai dengan gambaran ideal kita, pasti kita akan memiliki kritik terhadap lingkungan tersebut. Itu tadi ketika kelas. Dan di sini ada juga ketika kita ada sebuah pemaknaan tentang suatu kota. Nah, mungkin tentang nanti kita bisa diskusikan lebih panjang lagi bagaimana dengan kota tempat tinggal asal Anda, lalu kemudian kota Pontianak ini. Mungkin kita nanti bisa diskusikan apa yang kita rasakan atau apa yang kita maknai terhadap lingkungan sekitar kita. Oke, di sini sebagaimana pemaknaan dan tentang ruang kelas, di sini ada lingkungan juga dalam skala kota. Mungkin perumahan sekitar kita, kos-kosan Anda mungkin, lalu kemudian sebuah taman di mana Anda sering nongkrong, warung kopi, sebuah jalan misalnya, tempat-tempat rekreasi atau lingkungan yang lebih luas, dan di sana sangat dipengaruhi oleh afeksi, perasaan Anda. Jadi Anda misalnya nyaman, bising, ribut, kacau, dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa mengasosiasikan atau mengelompokkan, membayangkan bahwa ruang ini enak, misalnya ada sebuah ruang kelas yang santai, lalu kemudian kita bisa berbicara dengan lalu Anda mengasosiasikan dengan seperti kelas ini seperti penjara misalnya, mengasosiasikan dengan penjara. Ruang ini atau sebuah kota ini kok rasanya seperti Texas, rusuh, barang tidak aman, dan lain sebagainya. Anda
atau mengelompokkan atau membayangkan sesuatu yang lain yang ada di untuk membandingkan atau untuk memaknai, untuk mendeskripsikan salah satu lingkungan di mana Anda berada dalam suatu kota tentu saja. Dan kasus makna lingkungan ini dipengaruhi oleh tadi saya katakan bahwa terpengaruh oleh afeksi, dan ini hal-hal yang psikologis, perasaan Anda itu yang paling memainkan peran utama dalam yang akhirnya nanti menentukan makna itu seperti apa. Anda akan mengatakan indah, Anda akan mengatakan lingkungan yang asri, tenang, ataupun sebaliknya. Dan kapan makna itu menjadi penting? Dan di sini makna juga penting untuk disadari bahwa di sini makna berkaitan dengan konsep fungsi atau kegunaan dari lingkungan tersebut yang begitu ada terutama dalam di masa-masa modern ini. Karena kita tidak akan berada di suatu ruangan tertentu ketika kita tidak memiliki kepentingan, ketika kita tidak menggunakan lingkungan itu untuk apa? Untuk beraktivitas, untuk bisnis, untuk belajar, untuk ya apapun, untuk melepaskan penat dan lain sebagainya. Jadi di sini tapi hal itu juga apa ya, ini semua lepas dari fungsi-fungsi instrumental atau fungsi-fungsi pelengkap di sini atau manifesme, karena aspek laten dari fungsi tersebut juga dipertimbangkan. Nah, misalnya seperti kenapa laten, misalnya Anda melihat itu sebuah taman yang harusnya yang mungkin bisa untuk nongkrong, mungkin bisa untuk fungsinya itu untuk santai dan lain sebagainya, tapi secara laten mungkin Anda bisa memaknai bahwa taman tersebut bisa digunakan untuk aktivitas olahraga misalnya, atau misalnya di suatu tempat di mana ya seharusnya tempat berolahraga atau menonton pertandingan olahraga, lapangan misalnya, tapi di sana mungkin Anda memiliki kepentingan yang berbeda, seperti misalnya tempat konser misalnya. Di tempat konser ketika ada pertunjukan musik, mungkin ada selain musik tersebut mungkin ada fungsi-fungsi laten di sini yang saya anggap laten, bahwa Anda menonton tersebut bukan untuk menyaksikan musik, tapi lebih pada menyaksikan penontonnya. Ya, misalnya ini ada sedikit cerita dari ya berbagai macam obrolan konyol dari teman-teman kuliah saya dulu. Waktu itu ada konser kalau tidak salah ya, beberapa entah itu boy band, entah itu waktu itu Sheila on Seven. Nah, fans mereka itu sebagian besar adalah perempuan atau remaja perempuan. Nah, makanya di sini apakah kalian nonton itu memang nonton pertunjukan itu, atau menonton penontonnya, atau memiliki kepentingan terhadap penontonnya, atau Anda hanya sekedar mengantarkan pacar Anda menonton? Mungkin fungsi Anda di sana karena Anda ingin bersama dengan pacar Anda misalnya, bukan untuk nonton dalam arti sebagaimana fungsi yang saat itu memang ada di lingkungan tersebut, di dalam sebuah stadion konser gitu misalnya, teater dan lain sebagainya. Apakah Anda ingin menonton teater? Saya kurang tahu apakah Anda hari ini kalian juga misalnya dalam ketika Anda kencan, ketika ada mengajak pacar Anda, mungkin ya biasanya nongkrong, makan, atau jalan-jalan kemana. Ini salah satu yang dulu, atau enggak tahu sekarang masih ada atau enggak, Anda mengajak nonton film di gedung bioskop misalnya. Nah, apakah itu Anda benar-benar memang menikmati filmnya, atau yang penting asal ada acara supaya Anda tetap bisa berdua atau mengisi waktu luang dan lain sebagainya, menghabiskan waktu bersama pacar Anda mungkin. Nah, ini di sini yang kenapa kemudian pemaknaan terhadap ruang itu menjadi penting dan dikatakan bahwa itu laten. Dan fungsi laten ini juga mungkin berlaku juga untuk secara ekonomi, konsumsi, dan juga artefak, dan juga kepemilikan sosial, bahkan ya mungkin makanan juga. Nah, di sini ya untuk ekonomi misalnya sebuah ruang itu
misalnya trotoar yang digunakan untuk jalan, atau terminal yang seharusnya untuk transit kendaraan digunakan untuk pusat kuliner misalnya, seperti kalau Anda berada di Mempawah. Maaf, saya memang gunakan contoh-contoh yang lokal aja supaya lebih gampang bayangkan. Oke, fungsinya seperti itu. Ataukah itu sebetulnya jalan yang cukup besar, karena jalan itu terlalu besar dan tidak terlalu padat, maka ada juga sebagian dari bagian badan jalan itu yang memang diputuskan bahkan secara resmi untuk oleh pemerintah kota sebagai lahan parkir sampai sebatas apa, bahkan ada peraturannya, dan itu kalau nggak salah di jalan apa namanya, di Ponorogo kalau nggak salah, di Ponorogo atau Daokumar di Pontianak. Karena saya pernah di traffic light di sana, saya berada di belakang mobil dan mobil itu tidak jalan-jalan. Ini ternyata mobil itu parkir. Itu pertama kali saya dulu ada di Pontianak. Oke, nah menjadi pemaknaannya menjadi laten, terus saya juga bertanya kenapa seperti ini, dan ternyata setelah saya tahu ternyata itu memang ada peraturannya bahwa tempat tersebut memang digunakan untuk parkir walaupun itu ada di badan jalan. Oke, makna menjadi penting karena ya kaitannya dengan manifestasi murni dan lebih dari sekedar memiliki fungsi-fungsi itu. Ya memang pada dasarnya memiliki fungsi-fungsi tertentu menjadi bermakna, tapi lebih istilahnya melampaui itu semua. Bahkan ada merasa memiliki hak bahwa trotoar ada milik pejalan kaki dan lain sebagainya, walaupun itu pemaknaan akan menjadi berbeda ketika itu di dunia kita, di lingkungan sekitar kita itu akan menjadi berbeda. Nah, nanti kita akan lebih banyak lagi, karena fungsi-fungsi tersebut bisa jadi itu jadi unik kalau kita mau memperhatikan. Itu sangat-sangat berbeda dengan fungsinya. Ya mungkin tidak paham fungsinya, atau memang sengaja disalahgunakan fungsinya. Oke, ini lanjutnya makna itu menjadi penting. Nah, bagaimana? Oke, kita lompat-lompat, dan memang dalam urutan buku ini agak sedikit melompat, dan mungkin juga karena saya potong-potong secara agak sembarangan sehingga seakan-akan melompat-lompat. Berikutnya komponen analisis fungsi lingkungan dan ruang aktivitas. Nah, di sini yang akan kita lihat adalah analisis fungsi lingkungan dan ruang sebagai ruang aktivitas. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah aktivitas yang tepat di sebelah sana. Apakah tepat atau apakah tidak? Apakah sebagaimana mestinya atau tidak? Di sini tidak ada benar salah, tapi sesuai dengan klop enggak atau sinkron enggak antara ruang tersebut yang digunakan untuk apa, diperuntukkan untuk apa, lalu kemudian para pengguna atau awam atau para citizen atau para warga kota itu menggunakannya untuk apa, lalu bagaimana cara-cara mereka melakukannya. Apakah langsung menggunakan sebagaimana mestinya, atau mereka membawa atau melakukan dengan cara-cara yang unik, bisa diamati. Lalu kemudian apakah di sana ada kegiatan tambahan selain peruntukannya? Apa saja yang berkaitan dan menjadi bagian dari sistem kegiatan dalam ruang tersebut? Mungkin ornamen-ornamennya, mungkin di sana ada misalnya ada taman, ya ada bangku taman, ada pepohonan, ada jalan kecil, jalan setapak kecil. Nah, apakah arti dari kegiatan-kegiatan yang di sana? Ada yang duduk, ada yang sekedar jalan-jalan menikmati tamannya, tapi seringkali juga ada yang berolahraga lari di dalam taman tersebut, olahraga jogging dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita pada. Nah, di sini sebuah lingkungan. Nah, ini kaitannya udah dengan arsitektur atau bagaimana menata ruang atau menata sebuah lingkungan tersebut. Karena terutama untuk di perkotaan, kota-kota yang memang sudah terencana, ini contoh-contohnya yang berada di luar negeri sebagian besar. Nah, di sini
ada pemaknaan menurut perancangnya atau desainernya, ada pemaknaan menurut pengguna lingkungan tersebut. Oke, mungkin taman kota, mall atau apapun, banyak sekali. Nah, di sini ketika kita akan melakukan penelitian ini memiliki keistimewaan. Jadi di sini penelitian hubungan manusia dengan lingkungan ini kita juga harus mengungkap kesadaran atau apa yang dipikirkan oleh perancang dan apa yang dipikirkan oleh pengguna pada dalam mereka bereaksi atau mereka merespon lingkungan sekitar mereka. Mereka memiliki acuan-acuan, bahkan sebuah kesimpulan-kesimpulan tentang pemaknaan yang berbeda, karena mereka mempunyai katakanlah struktur yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, dasar-dasar berpikir yang berbeda antara desainer dan juga pengguna lingkungannya. Dan di sini bahwa sebetulnya kita katakan bahwa penggunalah yang di sini paling berkepentingan dalam dengan ruang tersebut, karena mereka adalah yang pengguna, sedangkan yang merancang itu mereka juga berpikir, mereka membuat itu untuk sesuatu kegiatan yang nanti akan digunakan oleh penggunanya. Nah, di sini ditekankan bahwa ya pengguna itu yang menjadi penting, bukan para arsitek dan kritikusnya atau para ahli, karena mereka mungkin merancang, mereka juga mengkritik, tapi mereka tidak menggunakan ruang tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam aktivitas-aktivitas mereka. Nah, disinilah pemaknaan itu menjadi penting bagi para penggunanya. Oke. Di sini ya makna menurut pengguna dan perancang. Oke, seperti dikatakan, di sini agak seperti hal yang sama. Nah, di sini bagian ketiga ini pengguna ini yang menjelaskan atau dapat mengatakan bahwa rumah-rumah abad ke-19 yang dipugar di Wellington ini salah satu contoh. Serambinya dihilangkan walaupun merupakan bagian dari gaya tersebut, jendelanya ditambahkan. Orang-orang dalam arti para pengguna ini bebas memodifikasi rumah mereka. Mereka jelas mengubah atau memodifikasi sebagaimana yang mereka inginkan, sebagaimana yang mereka butuhkan, sebagaimana yang mereka senangi, baik itu karena tren ataupun karena ya memang secara fungsional mereka membutuhkan itu. Dan arti misalnya mereka ingin memiliki para pengguna itu memiliki selera, apakah bangunan mereka mau dibuat ala kolonial atau ala rumah-rumah modern yang minimalis dan lain sebagainya, itu juga bagi para pengguna itu bebas dan mungkin kadang-kadang tidak jelas, dan ini seringkali bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh para perancangnya mungkin pada masa kolonial, pada perancang-perancang modern kontemporer, atau di sini ya perancang di sini dalam arti perencana ataupun arsiteknya. Nah, di sini seperti apa sih model rumah dengan elemen kolonial? Nah, seperti gambar di sini. Ini salah satu contoh rumah dengan gaya kolonial. Lalu kemudian rumah orang-orang Inggris. Nah, kadang mungkin rancangannya tidak seperti ini, tapi
hal yang paling akhirnya rancangan-rancangan itu banyak yang digunakan, tentu saja ketika itu sesuai dengan keinginan atau permintaan dari para pengguna, kita katakan konsumen. Jadi kadang-kadang mungkin terlalu mewah, mungkin dianggap tidak penting, jadi mungkin yang mewah atau mahal dan tidak banyak fungsinya tentu saja akan lebih lebih laku atau lebih banyak, karena yang laku itu tentu saja adalah yang menurut dianggap oleh pengguna itu relatif ideal, mungkin tidak terlalu diinginkan tapi disesuaikan dengan pendapatan mereka, fungsi mereka mungkin tidak ingin yang berlebih dan lain sebagainya, dan sebagaimana orang kebanyakan. Beberapa di antaranya ada pemaknaan yang sering diabaikan. Ini kaitannya dengan banyak sekali para perancang yang secara visioner, mungkin secara kreatif atau ini membangun sesuatu yang mengabaikan atau tidak berwawasan, tidak inklusif, tidak tidak memandang istilahnya di sini selera pasar, selera orang-orang atau para penggunanya nanti. Nah, ini akan menjadi masalah. Ini bisa didiskusikan berikutnya, dan nanti mungkin akan di bab-bab berikutnya akan bisa didiskusikan karena pembahasannya pasti akan lebih spesifik. Kemudian persepsi di sini kita katakan persepsi desainer, asosiasi dari pengguna. Nah, di sini desainer cenderung bereaksi terhadap lingkungan dalam arti persepsi mereka memiliki maksud-maksud tertentu, sedangkan orang awam pengguna bereaksinya terhadap yang mereka bayangkan. Sama-sama yang mereka bayangkan, yang satu membayangkan apa, yang satu menghubungkan dengan pemaknaan yang lainnya atau berasosiasi atau memiliki asosiasi bayangan-bayangan yang mengenai bentuk hasil dari karya-karya para desainer itu. Ada beberapa. Nah, seperti ini. Mungkin bagi para arsitek, gambar di persepsi para arsitek itu di sini adalah sesuatu yang klasik, yang mungkin dianggap sebagai karena di sana ornamen-ornamennya cukup dianggap religius dan lain sebagainya. Namun demikian, asosiasi yang ditangkap oleh para penggunanya, mereka lebih menganggap bahwa hal yang seperti ornamen tersebut itu mengingatkan mereka atau diasosiasikan, dan itu mengingatkan mereka pada peti mati. Jadi ada kesan horor, walaupun maksud persepsi dari para perancang itu adalah sesuatu yang indah, estetik dan lain sebagainya. Dan memang kadang-kadang semena-mena, tapi ketika kita perhatikan juga mungkin Anda akan sependapat, kok jadi seperti peti Dracula. Jadi peti yang harus diletakkan di atasnya itu ada, maaf di sini ada ada tanda salib. Jadi biar kalaupun itu jadi monster atau dia tidak bangkit lagi dari seperti di film-film horor. Nah, itu salah satu contoh persepsi bagi desainer dan asosiasi bagi para penggunanya. Makna itu sebetulnya untuk siapa sih di sini? Berikutnya kita bahas itu. Makna bisa bagi pengguna, makna bagi arsitek, dan ada lingkungan di mana ada penghuninya, bentukan di sini ada bagi penghuninya, pengguna, atau bagi publik. Nah, ini peruntukan sebuah di sini sebagai makna. Ini akan panjang, bisa kita gunakan untuk membahas berbagai hal. Lalu kemudian ini di sini juga dikatakan bahwa lingkungan ini mengkomunikasikan makna yang bersifat budaya spesifik. Nah, di sini antropologi nanti akan mulai berbicara.
Di sini nanti akan kita bahas apakah itu sebuah arsitektur yang adiluhung, sebuah arsitektur yang dirancang memiliki selera seni tinggi, lalu kemudian sudah dipikir karya kreatif cerdas dan lain sebagainya, ataukah itu sebuah bangunan yang vernakuler, yang milik orang awam, yang ya sesuai dengan kesukaan ataupun fungsinya, dan juga disesuaikan oleh biaya dari mereka yang memiliki dan yang membangun rumah tersebut. Dan ini sangat bervariasi. Kenapa? Berarti yang kaitannya dengan fungsi dan bentuknya. Kemudian makna juga bersifat personal. Nah, karena bersifat personalnya, makna juga pemaknaan dalam sebuah arsitektur tertentu itu juga dapat menunjukkan identitas atau kepribadian, personality seseorang, pemiliknya, penggunanya, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bisa kita bahas lebih lanjut karena banyak sekali, dan ketika saya jelaskan lagi nanti akan berkepanjangan. Dan bahkan ini ketika materi ini kita diskusikan secara live atau secara di Google Chat dan di Google Meet, itu juga akan panjang sekali, satu halaman bisa mungkin dari semua ini cuma satu bab saja nanti bisa panjang sekali. Dan saya lihat itu di kamera udah menunjukkan waktu 41 menit, yang panjang sekali ini artinya. Oke, akan saya segerakan aja nanti supaya Anda tidak bosan, dan juga nanti gantian dengan video-video presentasi Anda yang akan saya upload untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Di sini makna juga bersifat tadi menunjukkan kepribadian ketika lingkungan. Misalnya ketika sebuah ruang, kita lihat sebuah kamar yang berantakan, ada poster apa, lalu diletakkan, ada di sana ada gitar listrik dan lain sebagainya, itu akan menunjukkan personality atau karakteristik. Rapi dan tidak, itu juga akan menunjukkan personality atau kepribadian dari yang memilikinya. Oke, makna dari seorang profesional dalam arti perancangan atau desainer tadi dengan non profesional itu juga selalu berbenturan. Seperti tadi yang saya katakan, apa yang dimaksud oleh perancang diprosesikan oleh perancang, ternyata diinterpretasikan oleh penggunanya seperti apa. Jadinya maunya bikin seperti apa, digunakannya seperti apa, atau maknanya sudah nanti akhirnya seperti apa. Maunya nyeni jadi olok-olok, maunya nyeni misalnya, akhirnya orang-orang membayangkan sebagai sesuatu yang lain. Oke, ini begitu banyak perbedaan antara desainer dan juga para pengguna di sini. Ini semuanya menjadi sangat relatif dan semuanya menjadi sangat menarik. Tinggal nanti kita lihat ruangnya seperti apa, arsitekturnya seperti apa, lalu ruang-ruangnya dan interaksi yang ada di dalamnya seperti apa. Ruang itu dirancang oleh penggunanya sebagai apa, dan dipersepsikan oleh penciptanya seperti apa, dan diasosiasikan oleh penggunanya seperti apa. Mungkin saya cukupkan sekian dulu untuk video kali ini yang sudah mungkin terlalu panjang, dan maaf sekali kemarin seharusnya ini 3 minggu yang lalu tayang, tapi baru dapat saya buat malam ini, dan ini pun juga saya harus mengalahkan mood saya untuk yang saya sedang mengalami kondisi yang kurang baik dalam waktu 4-5 bulan ini. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, dan adil kata lima bajuran kasaruga kasengat kajubata.